Hai teman-teman, selamat datang di Aida AKS Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Like, comment, and share juga ya. Terima kasih. Kali ini aku akan membagikan tips seputar perjalanan udara pasca larangan mudik Lebaran 2021. Nah, kira-kira apa aja nih yang perlu dipersiapkan? Ikuti terus videonya hingga akhir. Mulai dari bandara keberangkatan, ini adalah daftar berkas-berkas yang harus dipersiapkan. Untuk 3 daftar teratas yaitu tiket, boarding pass, dan kartu identitas, ini adalah berkas-berkas yang pada umumnya harus dibawa ketika perjalanan udara. Baik sebelum pandemi ataupun saat pandemi seperti saat ini. Selanjutnya di daftar terakhir ada juga berkas yang tak kalah pentingnya dan wajib dibawa ketika melakukan perjalanan udara, yaitu hasil pemeriksaan COVID-19. Di sini ada sedikit perbedaan mengenai hasil pemeriksaan COVID-19 sebelum dan sesudah larangan perjalanan mudik Lebaran 2021. Yaitu terletak pada masa berlaku hasil pemeriksaan COVID-19. Hanya ada 3 jenis tes yang diperbolehkan, yaitu PCR test, rapid test antigen, dan GINOS. Dan teman-teman bisa pilih salah satu dari ketiga jenis tes yang diperbolehkan tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwa setiap daerah mempunyai kebijakan masing-masing untuk menentukan jenis tes yang mana yang dapat digunakan untuk masuk ke wilayah tersebut. Contohnya ada di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Jadi di 2 provinsi ini hanya menerima PCR test untuk bisa masuk ke wilayahnya. Nah, untuk itu penting banget teman-teman untuk cek ulang bagaimana kebijakan di daerah yang akan teman-teman tuju. Dan untuk ketiga jenis tes yang sudah disebutkan di awal tadi, saat ini di periode pasca larangan mudik Lebaran hanya berlaku 1 kali 24 jam. Selanjutnya ada info tambahan nih, untuk anak usia di bawah 5 tahun tidak wajib menyertakan atau membawa hasil tes COVID-19. Next, ada juga aplikasi IHAC yang perlu teman-teman persiapkan juga. Nah, apa sih aplikasi ini? Berdasarkan referensi yang aku dapatkan, secara singkat adalah aplikasi yang dapat menyimpan rekam jejak perjalanan teman-teman. Jadi kemanapun teman-teman nanti akan terrecord tuh di aplikasi ini. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko penyebaran COVID-19 di Indonesia. Buat teman-teman yang baru akan melakukan perjalanan udara, di video ini aku akan sekaligus memberikan tutorial untuk mengisi aplikasi IHAC. Yang pertama, teman-teman harus menginstal aplikasinya lebih dulu. Bisa melalui App Store atau Play Store, ketik IHAC Indonesia. Di sini sudah muncul dan ini adalah fitur-fiturnya. Kita mulai buka aplikasinya dan untuk mengisi data di aplikasi IHAC, klik bagian akun
Lalu masuk ke bagian HAC. Di sini ada icon plus, diklik, kemudian ada muncul pilihan IHAC internasional dan IHAC domestik. Pilih sesuai tujuan teman-teman dan isi datanya. Cukup mudah kan? Kita juga bisa loh menunjukkan hasil tes COVID-19 kita melalui aplikasi IHAC ketika pemeriksaan di bandara. Caranya masuk ke poin vaksinku, kemudian sertifikat, dan ini 3 pilihan sertifikatnya. Pilih sesuai mana yang teman-teman lakuin. Setelah semuanya sudah siap dan berkas-berkas yang teman-teman bawa dinyatakan lolos verifikasi oleh petugas pemeriksaan di bandara, artinya kita sudah bisa melanjutkan perjalanan udara. Biasanya di bandara kedatangan, aplikasi IHAC dan hasil tes COVID-19 akan diperiksa kembali. Nah, itu tadi tips yang bisa aku bagi ke teman-teman. Semoga tipsnya bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.